Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Govin Yudian Pratikta dengan NIM 18014242. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis keamanan website menggunakan metode scanning dan perhitungan security matrix bersama rekan saya Zaki Asana Rehandipa dengan NIM 18014235. Jadi di sini saya akan menjelaskan analisis keamanan website. Ini egracias.telkomuniversity.ac.id menggunakan metode scanning dan perhitungan security matrix. Pengujian ini dilakukan dengan cara vulnerability assessment menggunakan aplikasi ini Akunetic untuk menganalisis keamanan website tadi Telkom University. Langsung saja kita coba new scan, kemudian kita copy website, link websitenya, kita pastekan di sini. Saya tadi sudah mencoba. Next saja. Ini targetnya, statusnya selesai. Dan next. Untuk scanan tadi saya percepat aja, soalnya tadi itu membutuhkan waktu yang lama, berjam-jam. Nih 1 jam setengah. Kemudian saya akan melanjutkan ke langsung intinya aja. Jadi di sini website Telkom University ini mempunyai ancaman yang hack ya, level 3. Di sini juga udah dijelaskan bahwa website ini tuh resiko ancamannya itu sangat besar. Yang hack itu ada 2, medium 28, low 34, dan informasi itu 24. Jadi total 28. Ini adalah hasil scanan itu. Yang ini adalah 88. Langsung saja. Yang pertama yang hack itu ada 2, cross site scripting dan weak password. Yang cross site scripting itu di sini ada penjelasannya. Script ini tuh mungkin rentan terhadap serangan XSS atau yang biasa disebut cross site scripting. XSS ini adalah kerentanan yang memungkinkan penyerang untuk mengirim kode berbahaya. Biasanya itu dalam bentuk JavaScript ke pengguna yang lain. Karena browser tersebut tidak dapat mengetahui apakah script ini itu terpercaya atau tidak, itu akan mengeksekusi script dalam konteks pengguna yang memungkinkan penyerang mengakses cookie atau token sesi apapun yang disimpan dalam browser ini Telkom University. Kemudian untuk item yang terpengaruh di sini tidak dijelaskan, soalnya ini pakai yang gratisan. Kemudian dampaknya dari ini tuh pengguna tuh yang jahat tuh dapat memasukkan JavaScript, VBScript, ActiveX, HTML atau Flash ke dalam aplikasi yang rentan untuk menipu pengguna untuk mengumpulkan data dari mereka. Jadi intinya itu attacker itu dapat mengirimkan semacam JavaScript atau apa, menginputkan gitu, menyuntikkan JavaScript, kemudian agar mereka itu dapat mengumpulkan data dari seorang yang diserangnya itu.
Kemudian mereka dapat menyerang sebagai pengguna, maksudnya menyerang sebagai pengguna. Kemudian mereka juga dapat mengubah konten isi di dalamnya yang disajikan kepada pengguna. Kemudian seperti itu. Kita pindah ke web password yang ancaman hack yang kedua ini. Yang di sini tuh halaman ini menggunakan kata sandi yang lemah. Jadi intinya tuh di sini tuh masalahnya dengan kata sandi yang lemah. Karena Actunetic WVS dapat menebak kredensial yang diperlukan untuk mengakses halaman ini. Karena kata sandi yang lemah tersebut menyebabkan mudahnya ditebak dengan mengeksekusi serangan brute force menggunakan subset dari semua kata sandi yang mungkin, seperti kata-kata dalam kamus, nama yang tepat, kata berdasarkan nama pengguna, atau variasi umum pada tema-tema ini. Dampak dari adanya ini sandi yang lemah ini, attacker tuh dapat mengakses konten halaman yang dilindungi kata sandi. Jadi attacker dapat mencuri kata sandi, kemudian mengakses konten yang dilindungi kata sandi tersebut yang sudah dicuri. Kemudian HTML from without CSRF protection itu ancamannya ada 28. Ini merupakan ancaman medium. Cross-site request forgery, pemalsuan permintaan lintas situs. Ini tuh dikenal dengan serangan satu klik atau sesi berkendara yang disingkat dengan CSRF atau XSRF. Jadi jenis eksploitasi berbahaya dari sebuah situs web di mana perintah yang tidak sah dikirimkan dari pengguna yang dipercaya oleh situs web tersebut. Accunetic WVS itu menemukan formulir HTML tanpa perlindungan CSRF yang nyata diimplementasikan. Kemudian untuk dampaknya itu, attacker itu dapat memaksa pengguna aplikasi web untuk melakukan tindakan yang dipilih attacker. Eksploitasi CSRF yang berhasil dapat membahayakan data dan operasi pengguna. Terus jika pengguna akhir yang ditargetkan adalah akun administrator, ini dapat membahayakan seluruh aplikasi web. Kemudian yang medium selanjutnya adalah multiple vulnerability fix in PHP version ini 5512 dan 5428. Ini sebenarnya masalah sudah terselesaikan karena fix bug. Jadi dia sudah membenarkan bugnya ini dengan kode ini. Bugnya itu kehabisan memori pada perintah string get contents. Ini seperti ini, banyak sekali. Kita langsung aja ke yang yang low ya, yang low. Ancamannya ada satu, yaitu click checking X-frame option header missing. Jadi di sini tuh click checking atau serangan ganti rugi antar muka pengguna, serangan ganti rugi UI itu adalah teknik jahat untuk menipu pengguna web agar mengeklik sesuatu yang berbeda dari apa yang dirasakan saat pengguna mengeklik tersebut, sehingga berpotensi untuk mengungkapkan informasi rahasia dari si pengguna tersebut.
Ini server tidak mengembalikan tajuk X-frame option. Artinya ini adalah bahwa situs web ini berisiko mengalami serangan clickjacking. Header response HTTP X-frame option dapat digunakan untuk menunjukkan apakah browser harus diizinkan untuk membuat halaman di dalam bingkai atau in-frame. Kemudian di sini biasa terlanjut yang HTTP only, cookie without HTTP only flag set. Ini ancamannya ada 14. Cookie ini tidak memiliki set flag HTTP only. Ketika cookie diatur dengan flag HTTP only, cookie memerintahkan browser bahwa cookie hanya dapat diakses oleh server dan bukan oleh script sisi klien. Ini adalah perlindungan keamanan penting untuk cookie sesi. Ini tidak ada ini. Kemudian untuk cookie without square flag set ini hampir sama dengan cookie without HTTP only flag set. Kita langsung saja. Yang file upload. Di sini dijelaskan ketika halaman ini tuh memungkinkan pengunjung untuk mengunggah file ke server. Bisa berupa gambar, suara, dan lain sebagainya. Kemudian file yang diunggah tersebut tuh dapat menimbulkan risiko yang signifikan jika tidak ditangani dengan benar. Attacker tuh dapat mengirimkan permintaan pos multibagian atau formulir data dengan nama file yang dibuat khusus atau tipe MIME dan mengeksekusi kode arbitrary. Dampak dari file upload ini, jika file yang diunggah tidak diperiksa dengan aman, attacker dapat mengunggah file berbahaya, misal file virus dan lain sebagainya. Kemudian login password phishing attack. Ini merupakan ancaman yang low ya, login pack. Di sini tuh dijelaskan bahwa ancaman umum yang dihadapi pengembang web adalah serangan tepat kata sandi, yang biasa disebut dengan kata brute force. Serangan brute force ini itu adalah upaya untuk menemukan kata sandi dengan secara sistematis, mencoba setiap kombinasi huruf ya, bisa angka, huruf, simbol, dan lain sebagainya. Kemudian dampak dari penyerangan ini adalah penyerang itu dapat mencoba menemukan kata sandi yang lemah dengan cara yang ini tadi, brute force. Ini informasi terdapat broken links. Ini tuh adalah link yang rusak. Kemudian adalah password type input with auto complete enable. Ini ketika nama dan kata sandi baru dimasukkan dalam formulir yang dikirimkan, browser akan bertanya apakah kata sandi ini harus disimpan. Setelah itu, ketika formulir ditampilkan, nama dan kata sandi diisi secara otomatis atau diisi begitu nama dimasukkan. Ini seringnya ketika kita mengunjungi sebuah browser yang harus login. Kemudian tuh dampaknya tuh attacker tuh
dengan akses lokal dapat memperoleh kata sandi teks bersih. Jadi kesimpulannya itu web ini tuh memiliki potensi ancaman yang paling berbahaya dan dengan mudah untuk melakukan hacking dan pencurian data. Seperti dijelaskan tadi, terbukti bahwa ini menunjukkan level 3 yaitu hack. Kelemahannya yaitu terdapat banyak cookie, masalah menggunakan jQuery dan JavaScript versi lama, kemudian jarang melakukan maintenance website, dan juga kata sandi yang lemah. Kemudian dampaknya itu tadi yang pertama XSS, yang kedua jQuery cross-site scripting, yang ketiga yaitu vulnerable JavaScript, yang keempat adalah HTML from without CSRF protection. Kemudian sarannya dengan membuat karakter-karakter yang memiliki makna di dalam HTML dan JavaScript untuk mengubah menjadi named entity, atau cara lain dengan menghilangkan sama sekali seluruh tag HTML atau JavaScript dari inputan user. Kemudian untuk memperbarui JavaScript ke versi yang terakhir. Kemudian sering melakukan pengecekan dan berkala untuk menghapus cookie yang ada dan memasang CSRF protection. Kemudian untuk usernya disarankan untuk jika membuat kata sandi yang susah diingat, susah dicontoh lah. Itu adalah penjelasannya. Mungkin sekian penjelasannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.